Tahukah Anda bahwa beberapa buah yang sering dikonsumsi sehari-hari ternyata bisa membahayakan kesehatan lansia? Buah-buahan yang selama ini dianggap sehat justru dapat menimbulkan masalah serius. Di usia lanjut, tubuh mengalami perubahan signifikan. Organ-organ vital bekerja lebih lambat, gula darah mudah melonjak, dan sistem pencernaan menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Mengonsumsi buah yang salah dapat memperburuk kondisi diabetes, memicu serangan asam urat, meningkatkan tekanan darah, atau bahkan mengiritasi lambung yang sudah sensitif pada lansia. 7 jenis buah yang akan dibahas ini mungkin sering Anda konsumsi tanpa menyadari dampak negatifnya. Bahkan beberapa di antaranya telah menjadi bagian dari menu harian Anda. Informasi ini sangat penting bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun atau memiliki orang tua, kakek, nenek yang sudah lanjut usia. Mengetahui buah apa yang harus dihindari dapat meningkatkan kualitas hidup di masa senja. Jika Anda mendapatkan manfaat dari informasi ini, jangan ragu untuk memberikan komentar tentang buah mana yang selama ini sering Anda konsumsi. Like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi kesehatan berharga. Bertahun-tahun kita mendengar bahwa mengonsumsi buah setiap hari adalah kunci hidup sehat. Iklan-iklan, artikel kesehatan, hingga anjuran dokter selalu menekankan pentingnya buah dalam menu harian. Namun, ada fakta yang jarang diketahui. Tidak semua buah aman untuk semua orang, khususnya lansia. Di usia lanjut, tubuh mengalami perubahan fundamental yang membuat beberapa jenis buah berpotensi membahayakan kesehatan. Perubahan ini meliputi penurunan fungsi ginjal, sensitivitas insulin yang berkurang, dan sistem pencernaan yang melemah. Banyak lansia dan keluarganya tidak menyadari bahwa buah-buahan tertentu dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Mereka terus mengonsumsi buah-buahan ini dengan keyakinan bahwa semua buah pasti menyehatkan. Akibatnya, tidak jarang terjadi lonjakan gula darah mendadak, serangan asam lambung, atau bahkan pemicu kambuhnya asam urat setelah mengonsumsi buah tertentu. Ironisnya, buah yang dikonsumsi dengan niat menjaga kesehatan justru bisa menjadi bumerang yang memperburuk kondisi. Ketidaktahuan ini sering diabaikan karena gejalanya tidak langsung terasa. Tubuh lansia memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhatikan. Metabolisme yang melambat membuat pemrosesan gula menjadi lebih lama, menyebabkan kadarnya bertahan tinggi dalam darah. Sensitivitas terhadap insulin menurun, sehingga gula dari buah-buahan manis sulit diolah dengan efisien. Fungsi ginjal berkurang hingga 30–40% dibandingkan saat muda, membuat pembuangan racun dan kelebihan mineral menjadi tidak optimal. Sistem pencernaan melemah, menyebabkan serat keras dan asam dari buah tertentu sulit ditoleransi. Hampir setiap hari, para lansia dihadapkan pada banyak pilihan buah di pasar atau supermarket. Mereka mungkin memilih berdasarkan rasa, harga, atau kebiasaan, tanpa mengetahui dampak potensial pada kesehatan. Mangga yang manis, semangka yang menyegarkan, atau nanas yang asam segar, semuanya tampak sebagai pilihan sehat. Namun tanpa panduan yang tepat, pilihan buah yang salah bisa memicu komplikasi kesehatan yang sebenarnya dapat dihindari. Bahkan buah yang dikonsumsi dalam jumlah sedang pun bisa menjadi masalah jika kondisi tubuh lansia sedang rentan. Penelitian terbaru menunjukkan hubungan antara konsumsi buah tertentu dengan peningkatan risiko komplikasi kesehatan pada lansia. Studi dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa buah dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya bagi lansia diabetes. Jurnal Gastroenterologi melaporkan bahwa buah asam dapat memperparah kondisi GERD yang umum terjadi di usia lanjut. Sementara itu, data dari International Journal of Nephrology mengonfirmasi bahwa buah tinggi oksalat dan purin dapat memicu pembentukan batu ginjal dan serangan asam urat pada lansia. 1. Nanas. Buah tropis yang populer ini menyimpan bahaya tersembunyi bagi lansia. Rasanya yang manis asam dan teksturnya yang lembut sering menjadikannya pilihan favorit, terutama saat cuaca panas. Namun, di balik kesegarannya, nanas mengandung enzim dan asam yang bisa sangat merusak bagi sistem pencernaan lansia yang rentan. Kandungan asam dalam nanas sangat tinggi dan dapat dengan cepat mengiritasi lambung lansia. Bagi mereka yang memiliki gastritis, radang lambung, GERD, refluks asam lambung, atau makronis, mengonsumsi nanas bahkan dalam jumlah kecil bisa memicu rasa perih, mual, dan sensasi terbakar di ulu hati. Enzim bromelain dalam nanas, meskipun sering dipromosikan sebagai antiinflamasi, justru dapat menjadi pedang bermata dua bagi lansia. Enzim ini bersifat proteolitik, memecah protein, dan mampu mengiritasi selaput lendir mulut, lidah, dan saluran pencernaan.
Inilah yang menyebabkan sensasi gatal atau perih saat mengonsumsi nanas, terutama yang belum benar-benar matang. Lansia yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin perlu ekstra waspada dengan nanas. Bromelain dalam nanas dapat memperkuat efek obat-obatan ini, meningkatkan risiko perdarahan yang berbahaya. Interaksi ini jarang disadari hingga terjadi komplikasi seperti memar tanpa sebab atau perdarahan internal ringan. Reaksi alergi terhadap nanas lebih sering terjadi pada lansia dibandingkan kelompok usia lainnya. Sistem imun yang melemah di usia lanjut membuat tubuh lebih sensitif terhadap protein asing dalam nanas. Reaksi dapat bervariasi mulai dari ruam kulit ringan, gatal-gatal, hingga pembengkakan bibir dan tenggorokan yang berbahaya dalam kasus yang parah. Bagi lansia dengan kondisi diabetes, nanas harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Meski tidak setinggi buah lain, indeks glikemik nanas tergolong sedang dan dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Satu potong nanas ukuran sedang mengandung sekitar 15 gram gula alami yang bisa mempengaruhi stabilitas gula darah lansia dengan diabetes. Efek pencahar alami dari nanas juga perlu diwaspadai. Bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan kronis seperti sindrom iritasi usus atau kolitis, nanas dapat memperburuk diare dan kram perut. Sebaliknya, mengonsumsi nanas berlebihan dalam upaya mengatasi sembelit justru dapat menyebabkan dehidrasi yang berbahaya bagi lansia. Para ahli gizi merekomendasikan beberapa alternatif yang lebih aman sebagai pengganti nanas bagi lansia. Pepaya matang memiliki enzim papain yang lebih lembut namun tetap membantu pencernaan. Melon dengan kandungan airnya yang tinggi memberikan kesegaran tanpa kadar asam berlebih. Kedua buah ini menawarkan manfaat serupa dengan nanas namun risiko yang jauh lebih rendah. Jika tetap ingin mengonsumsi nanas, lansia disarankan untuk mengikuti beberapa aturan penting. Pastikan nanas benar-benar matang karena tingkat keasamannya lebih rendah. Konsumsi setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Batasi jumlahnya tidak lebih dari 1 potong kecil. Dan yang terpenting, perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Pengalaman nyata seorang lansia berusia 76 tahun di Bandung menjadi pelajaran berharga. Setelah rutin mengonsumsi jus nanas setiap pagi selama sebulan, ia mengalami perburukan signifikan pada kondisi makronisnya, hingga memerlukan rawat inap. Dokter mengonfirmasi bahwa asam dari nanas menjadi pemicu utama. Kasus ini mengingatkan bahwa apa yang tampak sehat bisa menjadi berbahaya jika tidak sesuai dengan kondisi tubuh individual. 2 anggur, buah mungil yang sering dianggap sebagai camilan sehat, ternyata menyimpan risiko serius bagi lansia. Bentuknya yang kecil dan rasanya yang manis membuatnya mudah dikonsumsi berlebihan. Namun, tanpa disadari, setiap butir anggur adalah bom gula mini yang bisa membahayakan kesehatan metabolik lansia. Kandungan gula dalam anggur sangat tinggi dan terkonsentrasi. Satu cangkir anggur, sekitar 15-20 butir, mengandung hampir 23 gram gula alami, setara dengan hampir 6 sendok teh gula pasir. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, mengonsumsi segenggam anggur dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah mereka ke level berbahaya. Indeks glikemik anggur tergolong sedang hingga tinggi, sekitar 45-60, tergantung varietasnya. Namun beban glikemiknya bisa menjadi masalah karena kebanyakan orang mengonsumsi anggur dalam jumlah banyak sekaligus. Tanpa serat yang cukup untuk memperlambat penyerapan gula, darah lansia bisa mengalami lonjakan insulin yang berbahaya. Anggur mengandung kalium dalam jumlah cukup tinggi, sekitar 288 mg per cangkir. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, khususnya mereka yang berada di tahap 35 penyakit ginjal kronis, konsumsi anggur berlebihan dapat menyebabkan hiperkalemia, kadar kalium darah tinggi. Kondisi ini dapat memicu aritmia jantung yang mengancam nyawa. Masalah lain dengan anggur adalah pola konsumsinya yang sulit dikendalikan. Ukurannya yang kecil dan rasanya yang manis membuat banyak lansia tidak menyadari berapa banyak yang telah mereka makan. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung mengonsumsi anggur 2-3 kali lebih banyak dibandingkan buah lain dalam satu sesi makan, tanpa merasa kenyang. Kebanyakan anggur yang dijual di pasaran juga telah disemprot dengan pestisida dan bahan kimia lain untuk mempertahankan kesegaran dan penampilannya. Residu ini dapat menumpuk di kulit anggur dan sulit dibersihkan hanya dengan mencuci air. Bagi lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melemah, bahan kimia ini bisa menjadi beban tambahan. Anggur merah mengandung resveratrol, antioksidan yang sering dipromosikan untuk kesehatan jantung. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah resveratrol dalam anggur terlalu kecil untuk memberikan manfaat signifikan.
Lansia lebih baik mendapatkan antioksidan dari sumber yang lebih aman dengan kandungan gula lebih rendah. Tekstur anggur dengan kulitnya yang cukup tebal juga bisa menjadi masalah bagi lansia yang memiliki kesulitan mengunyah atau menelan. Kulit anggur dapat tersangkut di tenggorokan atau sulit dicerna, sementara mengupas setiap butir anggur sangat tidak praktis. Ini meningkatkan risiko tersedak, masalah yang cukup serius di usia lanjut. Alternatif yang lebih aman dari anggur bagi lansia adalah buah beri seperti stroberi dan blueberry. Meski sama-sama kecil, buah beri mengandung lebih banyak serat, lebih sedikit gula, dan antioksidan yang lebih tinggi. Blueberry khususnya telah terbukti membantu fungsi kognitif lansia tanpa risiko lonjakan gula darah yang signifikan. Jika tetap ingin mengonsumsi anggur, para ahli gizi menyarankan lansia untuk membatasi porsinya maksimal 10 butir per hari, dikonsumsi bersamaan dengan protein atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula. Anggur juga sebaiknya dimakan sebagai bagian dari makanan, bukan sebagai camilan terpisah, untuk meminimalkan dampaknya pada gula darah. 3. Semangka. Buah dengan kandungan air 92% ini sering menjadi pilihan favorit saat cuaca panas. Tampak tak berbahaya dan bahkan menyegarkan. Namun semangka menyimpan risiko tersembunyi bagi lansia. Kadar gula dan indeks glikemiknya yang tinggi bisa mengacaukan gula darah dan membebani ginjal yang sudah mulai melemah. Indeks glikemik semangka mencapai 72/80, jauh lebih tinggi dibanding banyak buah lainnya. Ini berarti gula dalam semangka diserap dengan sangat cepat ke dalam aliran darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, mengonsumsi beberapa potong semangka dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang mendadak dan berbahaya. Meskipun semangka sebagian besar terdiri dari air, fruktosa yang dikandungnya tetap bisa menjadi masalah. Satu porsi semangka ukuran sedang, sekitar 280 gram, mengandung sekitar 17 gram gula alami. Karena rasanya yang ringan dan menyegarkan, banyak lansia tidak menyadari berapa banyak gula yang sebenarnya mereka konsumsi. Kandungan air tinggi dalam semangka dapat membebani ginjal lansia yang fungsinya sudah menurun. Seiring bertambahnya usia, ginjal kehilangan sekitar 30% kemampuan filtrasinya. Konsumsi semangka berlebihan dapat menyebabkan kelebihan cairan dalam tubuh, terutama bagi lansia dengan gagal jantung kongestif atau penyakit ginjal kronis. Semangka juga mengandung kalium dan likopen dalam jumlah cukup tinggi. Meski kedua zat ini bermanfaat bagi orang sehat, bagi lansia dengan gangguan ginjal, kelebihan kalium bisa menjadi ancaman serius. Hiperkalemia dapat menyebabkan kelemahan otot, aritmia jantung, dan dalam kasus parah, henti jantung. Problem lain dengan semangka adalah sifatnya yang sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena kandungan airnya yang tinggi, semangka tidak cepat mengenyangkan. Satu irisan semangka besar bisa mengandung setara 3-4 sendok gula, namun banyak lansia bisa mengonsumsi 2-3 irisan besar sekaligus tanpa merasa kenyang. Semangka juga dapat menyebabkan peningkatan produksi urin, efek diuretik, yang berlebihan pada lansia. Ini bisa menjadi masalah terutama di malam hari, menyebabkan nokturia, sering buang air kecil di malam hari, yang mengganggu kualitas tidur. Kurang tidur pada lansia berhubungan dengan peningkatan risiko demensia dan penyakit kardiovaskular. Bagi lansia dengan riwayat batu ginjal, semangka perlu diwaspadai. Meskipun kandungan air tinggi umumnya baik untuk mencegah batu ginjal, semangka juga mengandung sejumlah kecil oksalat yang bisa memicu pembentukan batu pada individu yang rentan, terutama jika dikonsumsi berlebihan tanpa hidrasi yang memadai sepanjang hari. Alternatif yang lebih aman dari semangka bagi lansia adalah melon dan pepaya. Kedua buah ini memiliki kadar air tinggi untuk hidrasi namun dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu pencernaan, manfaat tambahan yang sangat berguna bagi lansia dengan sistem pencernaan yang melemah. Jika tetap ingin menikmati semangka, lansia disarankan membatasi konsumsi maksimal satu potong kecil, sekitar 150 gram, per hari. Sebaiknya dikonsumsi setelah makan untuk memperlambat penyerapan gula. Kombinasikan dengan protein seperti keju cottage rendah lemak atau kacang-kacangan untuk membantu menstabilkan respons gula darah. 4. Pisang terlalu matang sering menjadi pilihan favorit lansia karena teksturnya yang lembut dan mudah dikonsumsi. Namun tahukah Anda bahwa semakin matang dan berbintik hitam sebuah pisang, semakin tinggi kandungan gulanya? Perubahan ini bisa menjadi masalah serius bagi kesehatan metabolik lansia. Proses pematangan pisang mengubah pati resistan starch, menjadi gula sederhana. Pisang hijau mengandung sekitar 80% pati dan hanya 7% gula.
Namun ketika menjadi sangat matang dengan kulit berbintik-bintik hitam, komposisinya berubah drastis menjadi hanya 20% pati dan lebih dari 60% gula sederhana. Satu buah pisang sangat matang ukuran sedang dapat mengandung hingga 16-18 gram gula, setara dengan 4 sendok teh gula pasir. Bagi lansia dengan diabetes tipe 2 atau sensitivitas insulin yang menurun, ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, memicu peningkatan insulin dan stres metabolik yang berbahaya. Pisang matang juga memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan pisang yang masih sedikit hijau. Indeks glikemik pisang sangat matang bisa mencapai 60-70, sementara pisang yang masih agak hijau hanya sekitar 30-40. Perbedaan ini sangat signifikan dalam pengaruhnya terhadap stabilitas gula darah lansia. Konsumsi pisang sangat matang secara rutin dapat memperburuk resistensi insulin pada lansia. Ketika tubuh terus-menerus terpapar lonjakan gula darah, sel-sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, memaksa pankreas bekerja lebih keras. Kondisi ini berbahaya bagi lansia yang sistem metaboliknya sudah mulai menurun secara alami. Kandungan kalium tinggi dalam pisang, sekitar 400 hingga 450 mg per buah, juga bisa menjadi masalah bagi lansia dengan penurunan fungsi ginjal. Ginjal yang melemah sulit mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh, berpotensi menyebabkan hiperkalemia yang dapat mengganggu irama jantung dan fungsi otot. Efek lain yang jarang disadari dari konsumsi pisang sangat matang adalah crash energi yang sering terjadi 1-2 jam setelah memakannya. Lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan drastis dapat menyebabkan kelelahan mendadak, pusing, atau bahkan keringat dingin. Bagi lansia, kondisi ini meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Pisang sangat matang juga cenderung lebih sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang sudah melemah. Kandungan gula tinggi dapat menyebabkan fermentasi berlebih di usus, menghasilkan gas, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan. Beberapa lansia bahkan melaporkan diare ringan setelah mengonsumsi pisang terlalu matang. Alternatif yang lebih sehat dari pisang sangat matang adalah pisang yang masih sedikit hijau atau baru saja matang dengan sedikit bintik. Pisang jenis ini memiliki kandungan pati resisten lebih tinggi yang bertindak seperti serat, memperlambat penyerapan gula dan memberikan efek prebiotik yang baik untuk kesehatan usus lansia. Jika tetap ingin mengonsumsi pisang matang, lansia disarankan untuk membatasi porsinya menjadi setengah buah saja per hari, dikonsumsi bersamaan dengan sumber protein atau lemak sehat. Kombinasikan dengan 1 sendok selai kacang alami tanpa gula tambahan atau seperempat alpukat untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Apakah Anda menikmati informasi penting ini? Jika iya, berikan like dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang bermanfaat untuk lansia. 5. Mangga, sering dijuluki raja buah tropis, memiliki aroma harum, daging buah lembut, dan rasa manis yang lezat. Namun, di balik lezatannya, mangga menyimpan kandungan gula yang sangat tinggi, membuat buah ini berpotensi berbahaya bagi lansia, terutama yang memiliki masalah metabolisme gula. Satu buah mangga ukuran sedang mengandung sekitar 45-50 gram gula alami, setara dengan November 12 sendok teh gula pasir. Ini hampir mencapai batas maksimum asupan gula harian yang direkomendasikan WHO. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, satu buah mangga dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berkepanjangan dan berbahaya. Kandungan fruktosa tinggi dalam mangga dapat menyebabkan masalah metabolik pada lansia. Tidak seperti glukosa yang bisa digunakan oleh seluruh tubuh, fruktosa harus dimetabolisme oleh hati. Konsumsi fruktosa berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, fatty liver, kondisi yang semakin umum pada lansia dengan metabolisme yang sudah melambat. Indeks glikemik mangga tergolong sedang, sekitar 55, namun beban glikemiknya tinggi karena total kandungan gula yang besar. Hal ini berarti mangga tidak hanya menaikkan gula darah dengan cepat, tetapi juga mempertahankan kadar gula darah tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, membebani pankreas lansia yang mungkin sudah tidak optimal. Masalah menjadi semakin serius ketika mangga diolah menjadi jus. Proses juicing menghilangkan hampir seluruh serat, menyisakan cairan yang sangat tinggi gula. Segelas jus mangga dapat mengandung gula dari 2-3 buah mangga, tanpa serat yang memperlambat penyerapan gula. Ini adalah resep sempurna untuk destabilisasi gula darah pada lansia. Mangga juga mengandung sejumlah oksalat, senyawa yang dapat memicu pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan. Lansia dengan riwayat batu ginjal atau penurunan fungsi ginjal perlu sangat berhati-hati dalam mengonsumsi mangga, terutama dalam bentuk konsentrat seperti jus atau nektar.
Efek lain yang jarang disadari dari konsumsi mangga berlebihan adalah potensinya dalam memicu peradangan pada sendi. Beberapa lansia dengan artritis atau gout melaporkan peningkatan rasa nyeri dan kekakuan setelah mengonsumsi mangga dalam jumlah besar. Hubungan ini diduga terkait dengan respons inflamasi terhadap lonjakan gula. Kebiasaan mengonsumsi mangga sebagai camilan malam juga bisa menjadi masalah bagi lansia. Gula tinggi dari mangga yang dikonsumsi menjelang tidur memberikan energi yang tidak diperlukan saat metabolisme sedang melambat. Ini dapat mengganggu kualitas tidur, meningkatkan risiko penambahan berat badan, dan memperburuk kondisi seperti sleep apnea. Alternatif yang lebih aman dari mangga untuk lansia adalah buah dengan kandungan gula lebih rendah seperti apel, pir, atau berias. Buah-buahan ini memberikan rasa manis yang cukup namun dengan kadar gula yang lebih moderat dan indeks glikemik lebih rendah, membuat mereka lebih ramah bagi metabolisme lansia. Jika tetap ingin menikmati mangga, lansia disarankan untuk membatasi konsumsi maksimal seperempat buah mangga dalam satu waktu. Kombinasikan dengan protein seperti yogurt Yunani tanpa gula atau kacang-kacangan untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari juga mangga yang terlalu matang karena kandungan gulanya akan lebih tinggi. 6. Ceri. Buah mungil berwarna merah yang cantik ini sering dijadikan hiasan atau camilan mewah. Di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang manis asam, ceri mengandung purin dan oksalat dalam jumlah signifikan, zat yang dapat memicu serangan asam urat dan pembentukan batu ginjal pada lansia. Kandungan purin dalam ceri cukup tinggi dibandingkan buah lainnya. Purin adalah senyawa yang dimetabolisme menjadi asam urat dalam tubuh. Bagi lansia dengan riwayat gout, asam urat, mengonsumsi ceri dalam jumlah banyak dapat memicu serangan nyeri yang menyiksa pada sendi, terutama di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa ceri dapat membantu mengurangi peradangan, efek ini hanya berlaku untuk jenis ceri tertentu, terutama ceri asam, dan dalam jumlah yang sangat terkontrol. Ceri manis yang umumnya dijual di pasaran justru dapat memperburuk kondisi inflamasi jika dikonsumsi berlebihan. Asam oksalat, dalam ceri dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal tipe kalsium oksalat, jenis batu ginjal paling umum. Lansia dengan fungsi ginjal menurun atau riwayat batu ginjal sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi ceri dan buah tinggi oksalat lainnya untuk mengurangi risiko kambuh. Ceri juga relatif tinggi gula dibandingkan ukurannya yang kecil. Secangkir ceri, sekitar 21 butir, mengandung sekitar 18-20 gram gula. Karena ukurannya yang mungil, sangat mudah bagi lansia untuk mengonsumsi ceri dalam jumlah banyak tanpa menyadari asupan gula yang signifikan, berpotensi mengganggu keseimbangan gula darah. Masalah lain dengan ceri adalah sebagian besar yang tersedia di pasaran telah melalui proses pengolahan. Ceri dalam kaleng, ceri kering, atau ceri untuk hiasan kue seringkali mengandung gula tambahan, pengawet, dan pewarna buatan. Bahan-bahan tambahan ini dapat membebani sistem detoksifikasi lansia yang sudah melemah. Beberapa lansia juga melaporkan reaksi alergi ringan terhadap ceri, seperti gatal di mulut atau tenggorokan. Reaksi ini, dikenal sebagai sindrom alergi oral, lebih umum terjadi pada lansia karena sistem kekebalan yang berubah seiring usia. Meskipun jarang mengancam nyawa, reaksi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Ukuran ceri yang kecil dengan biji keras di tengahnya juga meningkatkan risiko tersedak pada lansia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah menelan atau mengunyah. Biji ceri yang tertelan secara tidak sengaja juga dapat menyebabkan masalah pencernaan dan dalam kasus ekstrim, bisa memerlukan intervensi medis untuk mengeluarkannya. Alternatif yang lebih aman dari ceri untuk lansia adalah buah berias seperti stroberi dan blueberry. Buah-buahan ini memiliki kandungan antioksidan tinggi seperti ceri, namun dengan kadar purin dan oksalat yang lebih rendah. Blueberry khususnya telah terbukti bermanfaat untuk fungsi kognitif lansia dengan risiko minimal. Jika tetap ingin mengonsumsi ceri, lansia disarankan membatasi porsi maksimal juli 10 butir saja per hari. Pastikan untuk membuang biji dengan hati-hati dan mencuci buah dengan baik jika mengonsumsi ceri segar. Hindari ceri olahan dengan tambahan gula, dan selalu perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. 7. Jeruk, buah yang identik dengan vitamin C ini, ternyata tidak selalu bersahabat dengan sistem pencernaan lansia. Kandungan asam sitrat yang tinggi dalam jeruk dapat menjadi pemicu utama gangguan lambung, mulai dari iritasi ringan hingga eksaserbasi GERD yang serius pada lansia dengan kondisi lambung sensitif. Asam sitrat adalah komponen utama yang memberikan rasa segar pada jeruk, namun juga menjadi bumerang bagi lambung lansia. Seiring bertambahnya usia, lapisan pelindung lambung menipis,
membuat lansia lebih rentan terhadap iritasi akibat makanan asam. Jeruk dengan pH sekitar 3-4 termasuk dalam kategori buah sangat asam. Lansia dengan gastritis, tukak lambung, atau GERD sering mengalami perburukan gejala setelah mengonsumsi jeruk. Rasa terbakar di dada, regurgitasi asam, mual, atau nyeri ulu hati dapat muncul hanya dalam beberapa menit setelah makan jeruk atau minum jus jeruk, terutama saat perut kosong. Masalah lain yang sering terabaikan adalah efek jeruk terhadap kesehatan gigi lansia. Asam sitrat dapat mengikis email gigi yang sudah menipis pada usia lanjut. Proses ini terjadi perlahan namun kumulatif, menyebabkan gigi sensitif, rentan berlubang, dan perubahan warna. Efeknya semakin parah jika jeruk dikonsumsi sebagai jus yang kontak dengan gigi lebih lama. Jeruk juga berpotensi berinteraksi dengan beberapa obat yang sering dikonsumsi lansia. Senyawa seperti furanocoumarins dalam jeruk dapat menghambat enzim yang memetabolisme obat tertentu, menyebabkan kadar obat dalam darah meningkat hingga level berbahaya. Interaksi ini paling terkenal pada statin, obat tekanan darah, dan beberapa antidepresan. Reaksi alergi terhadap jeruk lebih umum terjadi pada lansia dibandingkan kelompok usia lainnya. Sistem imun yang berubah di usia lanjut dapat memunculkan sensitivitas baru terhadap buah-buahan yang sebelumnya ditoleransi dengan baik. Gejala dapat bervariasi dari ruam kulit ringan hingga pembengkakan bibir dan kesulitan bernapas dalam kasus yang parah. Jeruk juga dapat memperburuk kondisi reflux laringopharyngeal, LPR, atau silent reflux, yang prevalensinya meningkat pada lansia. Tidak seperti GERD klasik, LPR dapat muncul tanpa gejala nyeri dada, melainkan sebagai suara serak, batuk kronis, atau sensasi benda asing di tenggorokan. Jeruk dan jus jeruk adalah pemicu umum kondisi ini. Perlu diperhatikan juga bahwa jus jeruk kemasan yang banyak dikonsumsi lansia sebagai sumber vitamin C seringkali mengandung gula tambahan. Satu gelas jus jeruk kemasan dapat mengandung hingga 22 gram gula tambahan, jumlah yang sangat bermasalah bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes. Alternatif yang lebih aman untuk mendapatkan vitamin C selain jeruk adalah buah pepaya, kiwi, atau jambu biji yang memiliki kadar asam lebih rendah namun tetap kaya vitamin C. Sayuran seperti paprika merah dan brokoli juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik tanpa risiko iritasi lambung. Jika tetap ingin mengonsumsi jeruk, lansia disarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah kecil, setengah buah, selalu setelah makan, tidak saat perut kosong, dan diikuti dengan minum air putih untuk membantu menetralisir asam. Hindari juga mengonsumsi jeruk di malam hari untuk mencegah reflux saat tidur. 8. Apel hijau, sering dianggap sebagai pilihan diet sehat, ternyata menyimpan tantangan tersendiri bagi sistem pencernaan lansia. Rasanya yang lebih asam dibandingkan apel merah dan teksturnya yang lebih keras dapat menyebabkan ketidaknyamanan signifikan pada lambung dan gigi lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi. Kandungan asam malat dalam apel hijau jauh lebih tinggi dibandingkan apel merah, memberikan rasa asam yang tajam. Asam ini dapat dengan cepat mengiritasi lambung lansia yang sensitif, memicu gejala seperti mual, kembung, atau rasa terbakar di dada, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari. Tekstur apel hijau yang lebih keras dan renyah juga menjadi tantangan bagi lansia dengan masalah gigi. Mengunyah apel hijau memerlukan tekanan gigitan yang kuat, berpotensi menyebabkan nyeri pada gigi yang sensitif, gusi yang meradang, atau bahkan merusak gigi palsu. Ini sering membuat lansia menghindari buah-buahan segar secara keseluruhan. Serat tidak larut dalam apel hijau, terutama di kulitnya, dapat sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang sudah melemah. Serat jenis ini memerlukan kerja keras dari sistem pencernaan dan dapat menyebabkan gas, kembung, atau bahkan sembelit pada beberapa lansia, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Apel hijau juga dapat memicu atau memperburuk sindrom iritasi usus, IBS, pada lansia. Kandungan fruktosa dan poliol, FODMAP, dalam apel hijau dapat menyebabkan fermentasi berlebihan di usus, menghasilkan gas dan ketidaknyamanan perut. Gejala ini sering lebih intensif pada lansia karena perlambatan alami dari motilitas usus. Perlu diperhatikan juga bahwa apel hijau adalah salah satu buah yang paling sering disemprot dengan pestisida. Environmental Working Group secara konsisten memasukkan apel dalam Dirty Dozen, daftar buah dan sayuran dengan residu pestisida tertinggi. Ini menjadi perhatian khusus bagi lansia yang sistem detoksifikasinya sudah kurang efisien. Konsumsi apel hijau sebelum makan utama, sebuah praktik yang sering direkomendasikan untuk diet, dapat mengurangi nafsu makan secara berlebihan pada lansia.
Hal ini bermasalah karena banyak lansia sudah mengalami penurunan nafsu makan alami dan berisiko malnutrisi. Mengurangi asupan makanan bergizi lebih jauh dapat memperburuk kondisi ini. Ketika mengonsumsi apel hijau dalam jumlah berlebihan, ada risiko hipoglikemia reaktif pada beberapa lansia. Meskipun apel memiliki indeks glikemik rendah, kombinasi antara asam dan serat tertentu dalam apel hijau dapat menyebabkan penurunan gula darah yang tiba-tiba beberapa jam setelah konsumsi, menyebabkan pusing atau kelemahan. Alternatif yang lebih aman dari apel hijau bagi lansia adalah apel merah yang lebih manis dan lunak, atau buah-buahan lunak seperti pir matang, persik, atau melon. Buah-buahan ini menawarkan nutrisi serupa dengan tekstur yang lebih ramah bagi sistem pencernaan dan gigi lansia yang sensitif. Jika tetap ingin mengonsumsi apel hijau, lansia disarankan untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu, memotongnya menjadi potongan kecil, dan mengonsumsinya setelah makan, bukan saat perut kosong. Memasak atau merebus sebentar apel hijau juga dapat mengurangi keasaman dan melunakkan teksturnya, membuatnya lebih mudah dicerna. Setelah memahami risiko dari 8 buah tersebut, Anda mungkin bertanya-tanya, lalu buah apa yang aman untuk lansia? Faktanya, ada banyak alternatif sehat yang dapat dinikmati tanpa kekhawatiran berlebihan. Buah-buahan dengan kadar gula moderat, tekstur lunak, dan tingkat keasaman rendah umumnya lebih aman bagi sistem pencernaan dan metabolisme lansia. Pepaya matang adalah salah satu pilihan terbaik untuk lansia. Selain teksturnya yang lembut dan mudah dikunyah, pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan protein. Kadar gulanya moderat, indeks glikemiknya sedang, dan kaya akan vitamin C, beta-karoten, serta serat larut yang tidak mengiritasi saluran cerna. Pir matang, terutama varietas Asia yang juicy, sangat direkomendasikan untuk lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis namun tidak berlebihan, dan kandungan seratnya tinggi namun mudah dicerna. Pir juga mengandung quercetin, antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung yang sangat penting di usia lanjut. Melon dan semangka dalam porsi kecil, tidak lebih dari setengah cangkir, dapat menjadi camilan menyegarkan yang aman. Meskipun perlu dibatasi bagi penderita diabetes, kandungan airnya yang tinggi membantu hidrasi lansia yang sering mengalami penurunan sensasi haus. Potong dalam ukuran kecil untuk menghindari risiko tersedak. Beria seperti blueberry, stroberi, dan raspberry mengandung antioksidan tinggi dengan kadar gula relatif rendah. Penelitian menunjukkan blueberry dapat membantu memperlambat penurunan kognitif pada lansia. Ukurannya yang kecil dan teksturnya yang lembut juga memudahkan konsumsi, terutama ketika dikombinasikan dengan yogurt tanpa gula tambahan. Tips penting dalam mengonsumsi buah bagi lansia adalah perhatikan porsi dan waktu. Porsi ideal adalah setengah cangkir buah potong per sajian, tidak lebih dari 2 sajian per hari. Waktu terbaik adalah setelah makan utama, bukan saat perut kosong, untuk mengurangi risiko iritasi lambung dan menstabilkan penyerapan gula. Meski ada risiko pada beberapa buah, lansia tetap membutuhkan nutrisi dari buah-buahan. Cara terbaik adalah variasi dan moderasi. Alih-alih fokus pada satu jenis buah favorit, rotasikan berbagai jenis buah sepanjang minggu untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas tanpa berlebihan pada satu jenis tertentu. Pengolahan buah juga mempengaruhi dampaknya bagi tubuh lansia. Hindari jus buah karena kehilangan serat namun tetap tinggi gula. Kompot buah tanpa gula tambahan, buah kukus, atau smoothie dengan campuran sayuran hijau bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan tetap lezat bagi lansia yang mengalami kesulitan mengunyah buah segar. Konsultasi dengan ahli gizi atau dokter tetap menjadi langkah terbaik sebelum melakukan perubahan signifikan pada pola makan lansia. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan unik, obat-obatan, dan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Pendekatan personal terhadap konsumsi buah akan memberikan manfaat optimal tanpa risiko yang tidak perlu. Penuaan bukan berarti harus menghindari semua makanan lezat, termasuk buah-buahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan manfaat setiap jenis buah, lansia dapat tetap menikmati manisnya kehidupan tanpa membahayakan kesehatan. Ingatlah bahwa kunci utamanya adalah keseimbangan, variasi, dan mendengarkan respons tubuh terhadap apa yang dikonsumsi. Jika Anda menikmati konten informatif ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang buah mana yang paling mengejutkan bagi Anda, dan share video ini kepada orang tua, saudara, atau teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Subscribe ke channel Sehat dalam 2 Minggu untuk mendapatkan update konten kesehatan bermanfaat setiap hari. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat di usia senja.